Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 18 Oktober 2022. Saudaraku yang terkasih, sudahkah kita berdoa pagi hari ini mengucap syukur kepada Allah dan memberi senyuman serta sapaan kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menjawab tugas pengutusan dari Tuhan. Hari ini bertepatan dengan pesta Santo Lukas penulis Injil. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 10 sampai dengan 17b dan Injil Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, akhir di masa sekarang ini saudara, banyak sekali orang mencari akan kebenaran saudara. Di seluruh penjuru dunia mencari dan mengejar akan kebenaran itu. Namun saudara, tidak sedikit yang mendapatkannya saudara. Karena tidak ada yang mau tahu, berani untuk menunjukkan kebenaran itu. Tidak ada yang mau memberitakan tentang kebenaran itu saudara. Tak sedikit kita lihat di luar sana saudara-saudara kita mengalami stres ataupun depresi di dalam kehidupannya. Mereka kehilangan pegangan hidup. Merasa hidup tak ada harapan. Siapa yang mau memperdulikan mereka ini saudara? Apakah ada kepedulian dari diri kita akan persoalan ini sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana reaksi kita menghadapi semuanya ini? Injil hari ini yang kita renungkan bertepatan dengan pesta Santo Lukas penulis Injil. Yesus mengatakan saudara, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lukas 10 ayat 2. Melihat akan hal di atas saudara yang terkasih, di mana orang banyak mencari-cari akan kebenaran. Mereka hidup di dalam kegelapan. Terlihat begitu banyak yang mengalami stres karena berbagai persoalan hidup sehingga merasa tak ada harapan lagi. Yesus Kristus Tuhan kita mengutus para muridnya. Juga kita sekalian yang saat ini yang telah diberkati saudara. Kita semua diutus. Diutus pergi dan wartakan Injil keselamatan itu. Wartakan kebenaran itu. Kata Yesus kepada kita semua, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Lukas 10 ayat 3. Apa respon kita akan perutusan yang diberikan Yesus kepada kita ini saudara? Dunia yang semakin keras menuntut kita untuk selalu waspada. Tetapi saudaraku yang terkasih, disitulah Yesus Tuhan mengutus kita saudara. Kita diutus di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kekerasan. Yesus mau kita masuk ke dalamnya untuk menjadi cahaya saudara. Menerangi kegelapan itu. Biar terang yang ada pada diri kita dapat menerangi dunia. Dan dunia bisa melihat kebenaran Tuhan Yesus melalui pancaran sinar kita. Kita diminta untuk menjadi garam yang menggarami dunia yang sedang mengalami kekacauan ini saudara. Kita diharapkan dapat berbaur dengan dunia di sekitar kita agar dapat memberi cita rasa. Sehingga sekitar kita merasakan damai sejahtera yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai umat beriman, sebagai umat Kristiani, sebagai anak-anak Tuhan, panggilan dan perutusan kita di dunia ini adalah untuk memberikan kesaksian tentang pengalaman kita akan Yesus Kristus yang terwujud dalam hidup dan pekerjaan kita. Pertama-tama kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah di mana suatu keadaan yang penuh kasih, damai, dan penuh sejahtera.
Seperti Santo Lukas yang kita rayakan pestanya hari ini, saudara. Di mana pribadinya penuh kasih sebagai seorang tabib. Dia selalu bekerja melayani sesama dengan penuh kasih. Demikian pula kita diharapkan dalam perutusan ini dapat melayani dengan penuh kasih terhadap sesama tanpa kecuali, tanpa membedakan. Dan juga tentunya saudara-saudara yang terkasih dapat menciptakan kedamaian di mana kita diutus, di mana kita berada, tempat kita bekerja, tempat kita berdiam sebagai bagian masyarakat. Renungan hari ini saudaraku yang terkasih mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa kita sesungguhnya diutus untuk melayani semua orang, untuk mewartakan akan kebenaran Tuhan Yesus. Kita diutus untuk dapat menciptakan kedamaian di sekitar kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau memiliki sikap kasih seperti Santo Lukas penulis Injil yang kita pestakan hari ini. Semoga apa yang menjadi halangan kita dalam menjawab tugas panggilan yang datangnya dari Tuhan ini tidak lagi menghalangi kita dalam menjawab perutusan yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat dan percayalah, walaupun kita adalah kelompok minoritas di lingkungan masyarakat kita, asalkan kita memiliki keyakinan teguh akan Tuhan yang setia mendampingi perjalanan hidup kita, hidup dan pekerjaan kita adalah sebuah kesaksian yang mendatangkan buah-buah baik bagi setiap orang. Tuhan Yesus, saya siap untuk Engkau utus kemana saja. Beri kekuatan dan kemampuan agar saya mampu menjalani perutusan ini di dalam pimpinan dan bimbingan Roh Kudus yang selalu bersama Dikau kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.